Bapak Ibu, teman-teman, sahabat peradaban kasih yang terkasih, dimanapun berada, selamat sore, selamat berjumpa. Terima kasih untuk kehadiran panjenengan semua, suster, ibu bapak, saudara-saudara, rekan-rekan dan para sahabat peradaban kasih yang terkasih. Atas nama rekan-rekan seangkatan Tahbisan 8 Juli 1996, 25 tahun yang lalu, ada Romo Awan Widyoko Gregorius, ada Romo Budi Wihantono Antonius, ada Romo Sugihartanto Raimundus, ada Romo Saidat Miko Yohanes, ada Romo Rudi Hardono Yohanes Baptista, dan ada saya Budi Purnomo Aloysius. Syukur kepada Allah berkat doa dan dukungan panjenengan semua, kami masih bisa hidup di masa pandemi ini dan boleh merayakan pesta perak imamat kami pada hari ini. Secara pribadi di masa pandemi ini kita harus terus berserah kepada Tuhan, baik secara personal juga secara komunal dan sosial. Itulah sebabnya demi menjaga seluruh protokol kesehatan dan keselamatan kita semua, saya menawarkan misa syukur secara pribadi kepada para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Sore ini dari ruang doa saya yang sederhana di Pastoran Johannes Maria Unika Sugihartanto. Saya dibantu para sahabat saya yang hadir di sini. Ada keluarga saya dari Surabaya dan ada tim kampus ministry, Suster Melin, ada Susan, ada Anas, ada Ivana, ada Lani ya. Pangling yang sudah ketemu. Kalau yang video ini sering ketemu ya, tiap Jumat, besok ketemu lagi. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki perayaan syukur ini dengan intensi utama tadi. Kemudian ada beberapa permohonan dari umat untuk kita doakan. Yang pertama, saya berdoa untuk kakak dari sahabat saya di program Doktor Ilmu Lingkungan yang tadi pagi dipanggil Tuhan. Duh, gimana ya Pak Sinton tadi namanya? Saya bawa dalam doa ini untuk kakak dari Bapak Konstantinus, yaitu Bapak Robert.
Ya, namanya Pak Robert Fernando Yosef yang dipanggil Tuhan tadi pagi pukul 8.45. Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada keluarga yang ditinggalkannya dan menyambut saudara kita yang terpulang dengan kebahagiaan di surga. Juga untuk Ibu Oki yang menjalani kemo keempat. Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan kepada saudara-saudari kita. Lalu berkat untuk Pak Sutri Rusdiana Siregar Sihombe yang ulang tahun perkawinan ke-26. Juga untuk para Pak Sutri yang berulang tahun perkawinan pada minggu-minggu ini, ada Prayugo Sudana dan Susanti. Susanti yang hadir di sini ulang tahun ke-23, lalu adik saya Thomas Derwadi dan Sulastri ulang tahun perkawinan ke-12, lalu adik saya juga yang bungsu Lukas Sarjito dan Erna ulang tahun perkawinan ke-10, juga untuk Lukas Awi dan Sandra di Klaten, bagian dari karya keras dan jurnalistik yang dulu juga perkawinannya saya berkati. Nah, mereka berulang tahun bareng dengan adik saya tanggal 4 Juli kemarin. Saya juga mengajak kita semua berdoa untuk ayah dari salah satu rekan dosen Unika, ayah dari Bu Retno yang kemarin dipanggil Tuhan. Kita bawa dalam doa ini yang secara khusus untuk beliau, yaitu Bapak Raden Mas Yohanes Guido Maria Judan Toro yang berpulang pada usia 78 tahun. Bapak Ibu boleh menyebut dalam hati masing-masing intensi pribadi yang kita bawa, kita persatukan di dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka yang akan diiringi oleh teman-teman Kampus Ministry Unika Studio Pranata Semarang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Sister, Ibu Bapak, saudara-saudara, rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada. Hidup adalah anugerah. Demikian juga bagi saya, panggilan menjadi imam adalah anugerah. Oleh karena itu, mari kita syukuri anugerah itu dalam doa yang paling agung, yakni Ekaristi Suci. Kita satukan hati kita dalam perayaan ini. Terutama saya mohon maaf dan pengampunan apabila selama 25 tahun pelayanan sebagai imam ada begitu banyak kekurangan dan kelalaian yang barangkali tidak berkenan bagi umat. Doakanlah saya, dan saya berdoa dan kita saling mendoakan agar layak dan pantas mengarungi hidup ini, terutama mengambil bagian dalam Ekaristi Suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Gembala kami dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Gembala utama yang menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur bersama dengan rekan-rekan seangkatan yang boleh menerima rahmat tahbisan imamat 25 tahun yang lalu melalui tangan Bapak Julius Kardinal Darto Atmojo Serikat Yesus. Moto tahbisan kami seangkatan, Tuhanlah gembalaku, dan dengan berkiblat pada Kristus Sang Gembala, kami ingin menjalankan tugas perutusan sebagai pastor yang menggembalakan umat dan masyarakat. Berkatilah kami semua, seluruh anggota keluarga kami, dimanapun berada, yang di masa pandemi ini bergumul untuk terus saling menjaga kesehatan
Bahkan di antara kami yang terpapar virus corona, berjuang untuk beroleh kesembuhan. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, sebab hanya sabda-Mu lah yang menjadi terang bagi langkah kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima. Aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan refren Tuhanlah Gembalaku. Tuhanlah Gembalaku, bahkan kekurangan aku. Tuhan, Engkaulah gembala kami, Engkau menggembalakan kami dengan kasih kesetiaan-Mu. Tuhanlah gembalaku, bahkan kekurangan aku. Engkau menuntun kami di jalan yang lurus, tongkat gembalaan-Mu menjadi kekuatan kami. Tuhanlah gembalaku, bahkan kekurangan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berilah pula dengan cuma-cuma. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, serta para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Tadi di awal saya mengatakan bahwa hidup adalah anugerah, demikian juga dengan rahmat panggilan sebagai imam. 25 tahun yang lalu, menjelang tahbisan imam, saya membuat sebuah lagu yang menjadi moto panggilan saya, yang tadi dibacakan sebagai bacaan pertama. Mbak Susan pinjam gitarnya. Waktu itu saya membuat lagu yang sederhana ini. Iya, halas ya itu. Gitarnya halas. Kadang aku bertanya, mana segala peristiwa, walau tak ku temukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku.
Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Ini telah ku sadari, rahmat-Nya berlimpah senantiasa, rahmat-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin percaya, itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Ya, itu lagunya. Tepuk tangan anak-anak. Terima kasih Pak Desan. Ini gitarnya pinjaman dari kantor majalah Inspirasi, hadiah dari Ibu Sinata. Karena gitar saya sedang patah lehernya, jatuh, lalu patah, dipinjemi. Terima kasih Oma Sinata yang dari Wingko Batak meminjamkan atau menghadiahkan gitar ini. Di dalam lagu tadi, kata kuncinya adalah surat Santo Paulus kepada umat di Korintus yang kedua, bab 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Sabda itu disampaikan kepada seorang pewarta unggul yang bernama Santo Paulus. Santo Paulus yang dengan segala pergumulannya, dengan semangatnya, dengan seluruh transformasi hidupnya dari yang sebelumnya seorang penganiaya jemaat Kristus dan kemudian dijumpai Yesus, berubah menjadi pewarta Injil Yesus Kristus kepada segala bangsa. Santo Paulus membagikan pengalamannya melalui suratnya itu yang tadi kita baca sebagai bacaan pertama, dan minggu lalu juga menjadi bacaan kedua untuk liturgi kita, membagikan imannya, bahkan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, cobaan, bahkan penganiayaan. Kelemahan-kelemahan itu tidak membuat Santo Paulus berhenti mewartakan Kristus. Siksaan, penderitaan, cobaan, kesulitan membuat dirinya semakin berserah kepada Allah. Karena Allah bersabda, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku sempurna. Kalau saya memilih moto itu, dari ayat itu,
tentu bukan karena saya mengalami pencobaan, penganiayaan, penderitaan, siksaan, tetapi pertama-tama karena kesadaran saya sejak kecil ayat ini menjadi rema saya, menjadi ayat kesukaan saya, karena sejak kecil saya itu orang yang lemah secara fisik, sebetulnya berkali-kali mestinya sudah mati dari masih kanak-kanak, kecemplung gelombang, tidak konangan siapa-siapa. Untung adik saya yang nomor 2, yang sekarang di Bogor, namanya Teresianini Anggreni Dwi Ratnawati, itu senang lihat saya kecemplung gelombang, karena baju yang saya pakai melembung, lalu teriak-teriak histeris dengan senangnya. Ibu saya yang di dapur kaget, kok si Noni ini teriak-teriak begitu, ada apa? Begitu keluar, ternyata saya sudah kemampul di kolam itu dan terselamatkan. Saya langsung diambil oleh ibu saya dan kaki saya dipegang, dijungkirkan gitu, seluruh air yang masuk ke perut saya keluar, sak wader-wadere gitu ya, ikan-ikannya yang masuk perut saya itu ikut tertumpahkan keluar dan selamat. Itu pengalaman diselamatkan pada waktu masih kanak-kanak. Demikian juga dengan perjalanan hidup saya yang pernah lumpuh dan bisu 3 hari karena jatuh dari pohon setinggi 6 meter gara-gara mengejar belalang. Kalau Bapak Ibu pergi ke Wonosari, Gunung Kidul, sampai hari ini masih dijual belalang-belalang di sana. Mau rasa asin, mau rasa manis, mau rasa pedas, ada. Nah, zaman saya kecil mencari belalang untuk dibakar, terus dimakan dengan spirit, karena belum tahu waktu itu Yohanes makan belalang dan minum madu hutan. Pikirnya belalang sungguhan, ternyata di sana ada pohon namanya pohon belalang, bentuknya seperti belalang buah-buahnya. Dan kami mengejar belalang, saya mengejar sampai pohon yang tinggi, saya kejar, saya panjat, tahu-tahu ternyata rantingnya rapuh dan saya jatuh terduduk, lumpuh dan bisu 3 hari, membuat nama saya berubah dari Budi Purnomo menjadi Budi Dengkek, karena kalau kamu itu nggak bisa jalan dengkekan, susah. Yang saya derita sampai hari ini dengan penyakit yang bernama HNP pada lumbal di tulang belakang saya. Tulang ekor saya menjadi cacat karena jatuh terduduk. Itu contoh-contoh yang pengalaman bagaimana saya mengalami penderitaan bukan karena penganiayaan, tetapi karena kenakalan saya dan kecerobohan saya. Dan Tuhan masih mengasihi. Di buku Untung yang saya bagikan dalam rangka pesta perak ini, Untung hidup itu syukur, hidup itu anugerah, ada salah satu pengalaman ketika saya ditabrak sepeda waktu kecil. Dan teman-teman saya mengejek saya. Ini loh, ditabrak, malah matur nuwun. Ya, saya berterima kasih karena apa? Yang nabrak saya itu berhenti, lalu menolong saya. Dan saya bilang, matur nuwun ya. Lalu teman-teman saya yang tidak tahu konteksnya mengatakan, ini ditabrak malah matur nuwun, gitu. Malah berterima kasih kepada yang nabrak. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang saya kenang dan menginspirasi saya untuk memilih moto ketika mau ditabiskan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasamu sempurna. Dan di masa pandemi ini, diam-diam saya menjadi orang yang paling bersyukur. Karena apa?
bekas tumor pita suara saya yang menjadi makanan empuk untuk virus corona mestinya itu masih terjaga, terlindungi. Ketika saya menderita tumor pita suara dan tidak bisa berbicara, lalu saya opnam di Rumah Sakit Elizabeth, kemudian dioperasi, dan syukur pada Allah pulih seperti sedia kala. Virus corona juga masuk melalui hidung dan mata. Mata saya kiri kanan sudah beberapa kali dioperasi menjadi sarang empuk untuk virus itu. Tetapi Tuhan masih menjaga dan melindungi. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna, sungguh-sungguh nyata saya alami. Oleh karena itu, syukur pada Tuhan atas anugerah rahmat imamat dan 25 tahun boleh saya alami. Meskipun beberapa hari sebelumnya saya ketar-ketir apakah bisa ya sampai tanggal 8, apakah masih hidup ya saya, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku sempurna. Ibu bapak, saudari-saudara, terima kasih kepada panjenengan semua yang selama 25 tahun perjalanan imamat saya mendoakan, mendukung, mendampingi, bekerja sama dalam karya pelayanan untuk umat dan masyarakat. Kalau panjenengan membaca Tribun Jateng hari ini di kolom opini, refleksi saya 25 tahun menjadi imam dimuat sebagai opini di situ dengan judul Merajut Persaudaraan Sejati Tanpa Diskriminasi. Hampir sebagian besar dari hidup imamat saya, dari 25 tahun menjadi imam, saya dedikasikan dalam perutusan yang dipercayakan kepada saya oleh Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang dalam pelayanan membangun kerukunan hidup bersama. Pelayanan saya tidak hanya di seputar altar, tetapi juga di semak-semak belukar dengan duri, dengan segala macam hal yang seperti namanya belukar, ya, ada bermacam-macam hal di situ. Dan itu menjadi bagian perutusan yang saya syukuri melalui pelayanan di Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan, Komisi Perdamaian, Keadilan, dan Keutuhan Ciptaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Pelayanan imamat saya boleh saya persembahkan di sana. Meskipun tidak seberapa kontribusi saya, tetapi tugas perutusan itu membentuk warna dan karakter kehidupan saya dalam menghadirkan persaudaraan dengan siapa saja, di mana saja. Sehingga seperti yang diharapkan Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium Sukacita Injil, aku rindu gereja yang remuk redam, yang hancur karena keluar, bukan gereja yang sakit karena masuk angin kena AC, tetapi yang beraroma kaum duafa, gembala yang beraroma domba. Perutusan itu saya tempatkan di sana bukan karena kehebatan saya, tetapi karena kasih Allah yang memilih saya, orang yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa ini untuk karya perutusan tersebut bersama gerejanya.
Dan persis itulah yang tadi dikatakan dalam Injil. Kita juga diutus untuk itu. Besok bacaannya lebih ngeri lagi. Aku mengutus kamu laksana domba ke tengah serigala. Siap untuk diterkam, dicabik-cabik oleh serigala. Tapi kita tidak mau melawan, tidak mau menyerang balik serigala itu. Justru Yesus mengatakan, kamu harus cerdik seperti ular dan seperti tulus seperti merpati. Artinya apa? Meskipun kita diutus laksana domba ke tengah-tengah serigala, tapi kita tidak boleh ancang-ancang untuk membela diri, untuk menyerang balik atau apapun, tetapi untuk tetap mengutamakan perdamaian di dalam kehidupan ini. Sekali lagi terima kasih atas doa-doa panjenengan. Semoga apa yang boleh saya alami bersama rekan-rekan seangkatan menjadi persembahan meskipun tidak seberapa bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi masyarakat. Menutup renungan ini saya ingin berterima kasih kepada Suster Marta Edrisko Okso yang dulu menjadi abdis di Pertapaan Gedono, yang sekarang bertugas di Roma. Beliau menulis refleksi dan mengatakan dengan judul refleksinya, 25 tahun Pesta Perak Imamat, tugasmu belum berakhir, Romo Budi. Saya menangis ketika membaca refleksi Ibu Marta yang dimuat di majalah Inspirasi edisi Juli ini. Doa beliau sebagai sosok ibu, suster, pendoa menjadi kekuatan saya sebagai imamnya. Mari kita jadikan doa juga menjadi kekuatan kita, apapun panggilan dan perutusan kita. Mohon maaf apabila selama 25 tahun ini banyak kekurangan saya dalam melayani panjenengan, dalam melayani umat dan masyarakat. Kita saling mendoakan. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Ibu Maria mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan persembahan. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah Tuhan jadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini maka yang ku bisa dapat terima. Nyanyian pujian kepadamu, ini diriku, jadikanlah aku di dalam kesukaan hati. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam
kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Kuasa-Mu membalas kasih-Mu. Hanya ini tempat yang ku bisa dapat terima persembahan kasih-Mu. Nyanyian pujian kepadamu. Diriku dari dalamku, di dalammu bersama hati. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu dan doa-doa kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga semua ini diterima dengan oleh Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kasih karunia-Mu selalu cukup untuk menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan kelemahan kami di dalam karya perutusan menghadirkan kerajaan-Mu dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur atas kasih karunia-Mu itu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya. Sungguh layak, pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah, kamu sembuh. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, kamu sembuh. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, saudara kami, Bapak Robert, yang tadi pagi Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Dari dunia ini, perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama saudari-saudara kami yang meninggal karena virus corona. Kau sambut dalam kebahagiaan surga. Dan akan semua orang yang telah berpulang
dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Bapak Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah bersama-sama. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasih kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasih kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Saudari-saudara, inilah Yesus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas menyampaikan tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara virtual, sambut, pandang, sambut dan sembahlah Kristus, penebus kita. Pergilah, wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Engkau telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas perayaan Ekaristi yang boleh kami persembahkan sebagai tanda syukur
atas rahmat dan berkat panggilan imamat kepada kami hamba-hambamu. Kau berkati pribadi-pribadi yang selama ini mendukung, bekerja sama, dan saling menguatkan di dalam panggilan untuk menghadirkan kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau berkati para sahabat dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga mereka. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan dan kejahatan. Apa yang baik, yang dirindukan dan dicita-citakan berkenan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Suster, Ibu Bapak, teman-teman, dan rekan-rekan semua, para sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam Ekaristi ini. Terima kasih kepada umat dimanapun berada. Selama 25 tahun saya melayani panggilan pertama sebagai imam baru. Sesudah tahbisan, saya masih di Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta untuk tugas belajar. Seiring dengan itu, saya mengajar di Atmajaya Yogyakarta. Kemudian tahun 98 saya tugas di Magelang, di Paroki Santa Maria Fatima, Magelang. Seiring dengan itu saya juga masih mengajar di Atmajaya, Majut, Magelang, Jogja, dan di Fakultas Teologi Weda Bakti untuk Gajeli menggantikan Romo Darmo Wijoyo yang tahun Sabat, sementara dosen kitab suci kita Romo Wim menjadi jenderal di Roma, dan kekurangan dosen untuk kitab suci, saya mengajar pengantar kitab suci di Fakultas Teologi Weda Bakti Yogyakarta. Seiring dengan itu juga di Pertapaan Rawaseneng, Temanggung, saya mengajar pengantar kitab suci kepada para pertapa muda. Terima kasih Romo Abbas dan Romo Magister yang dulu Magister sekarang jadi Abbas, Romo Gonzaga. Dari Magelang, saya pindah ke Karanganyar, Solo, di lereng Gunung Lawu. Dari lereng Gunung Lawu, waktu itu masih jadi satu, Karanganyar, Jimapolo, Karangbangun, itu jadi satu. Disitulah saya mengalami kuasa Tuhan sempurna ketika saya pulang dari misa dari Jumapolo. Lalu hari itu sehari tiga kali saya misa. Pulang-pulang saya nyetir sendiri dan pingsan di jalan saat nyetir, lalu masuk jurang, mobilnya terbalik, tapi tidak satupun lecet di tubuh saya. Itu terjadi di Jumapolo waktu itu, tahun 2000, bulan Januari, pas Lebaran. Dari Karanganyar, saya diutus menjadi misionaris domestik sebagai staf dan rektor di Seminari Tinggi Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, opat tahun aku di Sinaksak, sotek-sotek berbahasa Toba, sedikit-sedikit berbahasa Toba di sana, belajar dengan mereka. Pulang ke Semarang, tugas di Katedral Semarang, kemudian di Paroki Kudus Yesus Tanah Mas, lalu di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kebon Dalam, lalu ke Paroki Kristus Raja Ungaran, tempat dulu saya frater menjalani tahun orientasi pastoral. Dan dari Ungaran
kembali ke kota Semarang di Unika Sugio Pranoto sebagai kampus ministry bersama suster dan teman-teman tim CMC Kampus Ministry for Christ. Tepuk tangan untuk suster dan teman-teman. Kemurahan hati beliau tanpa saya juga membuat saya bersyukur. Tadi siang suster main gitar bersama suster-suster lainnya mengucapkan selamat pada saya di kelas. Lalu habis itu pulang video WA, Rama butuh bantuan teman-teman dan oh terima kasih. Dan ternyata langsung, seandainya tidak, maka tadi misalnya tanpa iringan gitar, tanpa lagu pembuka, yang penting bisa. Ya. Sederhana, tapi kehadiran teman-teman membuat misa lebih semarak. Tepuk tangan untuk mereka, terima kasih. Tepuk tangan, gak ya, termasuk yang di sana. Terima kasih keluarga Prayogo yang selalu baik hati, menguatkan dan mendukung saya. Terima kasih Kasula, hadiah Pesta Perak, kerahiman ilahi yang menjadi tumpuan devosi saya sejak kecil dari hati kudus Yesus pertama-tama, kemudian muncul kerahiman ilahi dan Kasula ini menjadi hadiah untuk saya di Pesta Perak Imamat ini. Tuhan memberkati semua yang berbaik hati atas karya Tuhan ini. Tanpa panjenengan, saya juga tidak bisa apa-apa. Maka sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga ibu bapa dan saudari-saudara dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Kita diutus mewartakan kasih setia Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Terima kasih para sahabat dimanapun berada yang mengikuti melalui YouTube. Kita tutup dengan lagu penutup bersama dengan teman-teman Kampus Ministry. Terima kasih semuanya. Teman-teman.
Besok bisa jam 12 ya. Terima kasih teman-teman semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini. Tuhan memberkati para sahabat peradaban kasih dimanapun berada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu dimantapkan dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Saya tutup live streaming ini. Terima kasih atas kebersamaan kita